Selamat pagi Pak Egi. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabar hari ini? Kabar hari ini memang saya sangat bahagia Pak Guru. Apalagi ada di hutan mangrove. Kemudian saya sebentar juga saya akan melakukan koci. Kabarnya sungguh bahagia. Baik, jadi hari ini kita sama-sama bahagia. Sesuai dengan rencana hari ini Pak akan melaksanakan coaching. Iya, ya. Pak atau Ibu yang akan di coaching? Pak Ivo. Pak Ivo ya. Tentunya pelaksanaan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Yang ingin saya ketahui, apa kompetensi yang ingin Pak sampaikan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya sampaikan pada coaching kali ini, yang pertama itu artinya sesuai dengan alur Tirta itu, yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengar aktif, dan yang ketiga itu saya harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi. Apakah ketiga-tiganya ingin dicapai ataukah hanya 2 atau 1 menurut Pak Egi? Baik, kalau menurut saya yang perlu saya itu ada 2 saja, yaitu kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 2 kompetensi ya Pak ya? Iya, ya. Kemudian kira-kira apa indikator yang akan dicapai pada coaching kali ini? Baik, indikator yang dicapai pada coaching kali ini yaitu coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Pak. Jadi izinkan saya untuk tetap berada di sini selama Pak melakukan coaching, karena saya akan mengamati coaching Pak pada hari ini. Baik Pak, silakan untuk melaksanakan coaching. Selamat pagi Pak Ivo. Pagi Pak. Ini Pak, saya punya coaching akan saya. Oke, baik Pak Igi, silakan. Selamat pagi Pak Ivo. Pagi Pak. Selamat dulu Kak. Apa kabar hari ini? Aduh, luar biasa baik, cuma ada sedikit hal yang mengganggu pikiran saya. Masih muda begini sudah pikiran ini. Atau ada masalah dengan mertua kah? Soal pekerjaan. Oh ya, berkaitan dengan tugas pokok ya? Iya. Oke, baik. Kira-kira masalahnya apa Kak? Saya ini loh Pak, saya bosan lihat kegiatan MPLS ini, itu saja setiap tahunnya, jadi saya bosan. Saya pingin kali ini bikin MPLS itu lebih berwarna, bervariasi. Kira-kira yang seperti apa yang Pak Ivo inginkan? Saya ingin kegiatan MPLS itu dia lebih bervariasi dalam hal siswa saya itu kita mainkan game, kemudian permainan-permainan yang membuat siswa saya itu lebih terlibat aktif, sehingga mereka betul-betul merasa diterima di sekolah baru dengan suasana yang baru dan menyenangkan. Baik Pak Ivo, mungkin percakapan kita ini tidak lama karena Pak Edi harus menjalankan tugas lain. Kira-kira apa yang ingin dicapai dalam diskusi kita? Yang ingin saya capai itu saya mendapatkan berdiskusi dengan Bapak ini, saya dapatkan solusi bagaimana saya bisa menghasilkan satu kreativitas ide untuk kegiatan MPLS saya, sehingga kegiatan MPLS kali ini bisa berjalan lebih variasi dan menyenangkan. Maksudnya kreatif yang Ikhma itu artinya kedepannya ya, kedepannya itu artinya kegiatan MPLS itu harus MPLS yang menyenangkan murid maksudnya. Oke. Kira-kira langkah-langkah yang Pak Ivo sudah lakukan seperti apa? Saya rencana ini saya akan mengikuti grup Facebook Sekolah Kreatif. Di situ banyak sekali video-video menarik kegiatan MPLS. Kemudian saya juga akan searching di PMM atau dari YouTube tentang permainan-permainan yang baru, yang terupdate mengenai kegiatan MPLS. Baik Pak Ivo, mungkin selain yang sudah disampaikan ini,
kira-kira mungkin Pak Ibu pikirkan mungkin selain ini apalagi? Itu saja. Nah, itu saja ya. Baik ya, kalau hanya itu saja, kira-kira kalau dalam proses penilaian ya Pak Ibu ya, dalam proses penilaian kalau yang Pak Ibu sampaikan tadi itu sudah maksimal luar biasa ya, sampai dengan media sosial, sampai dengan hal bergabung dalam grup dan lain sebagainya itu, mungkin yang selama Ibu lihat yang dilakukan ya, yang dilakukan itu kira-kira sudah pada level yang berapa kalau dalam Kalau selama ini saya rasa masih di level 6. di level 6. Kalau begitu untuk ke depannya yang mau Ibu ingin capai itu kira-kira di level berapa? Saya ingin naik sampai ke level 9. Oh, di level 9. Oke, baik ya. Pasti dalam proses perjalanan itu pasti tidak mudah ya Pak Ibu ya. Membutuhkan dukungan dari orang lain. Kira-kira siapa yang Pak Ibu butuhkan sehingga proses MPLS itu bisa sesuai dengan yang diharapkan? Oke, kalau kali ini saya membutuhkan kepala sekolah dalam hal ketika saya mengkonfirmasi kegiatan nanti, beliau menyetujui. Gitu. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan teman-teman yang nantinya bertugas untuk menjadi panitia MPLS, kita di seksi acara dan ketuanya, supaya sama-sama berkolaborasi mendiskusikan tentang rancangan kegiatan MPLS sehingga lebih bervariasi. Dan juga dengan teman-teman yang jago tentang IT dan segala macamnya dalam membantu saya dalam mengedit video-video menarik untuk ditayangkan saat MPLS, juga bisa menyiapkan sarana prasarana saat kegiatan MPLS. Luar biasa ya Pak Ibu ya. Kira-kira dari Pak Ibu mulai kapan akan dilakukan? Karena minggu depan ya MPLS ini, sehingga mungkin mulai malam ini kita sudah menyiapkan sehingga minggu depan itu sudah bisa berjalan dengan baik. Baik, luar biasa Pak Ibu. Kira-kira dari Pak Ibu dari hasil percakapan kita ini, dari kegaduhan sebelumnya itu, apa yang Pak Ibu simpulkan dari hasil diskusi kita ini? Yang saya sudah dapat simpulkan yaitu saya sudah mendapatkan solusi tentang bagaimana saya mendapatkan ide kreatif untuk kegiatan MPLS saya nanti, yaitu melalui media sosial, Facebook, YouTube. Kemudian saya juga sudah mendapatkan solusi bagaimana saya sapa faktor pendukung terhadap kegiatan MPLS. Baik, kira-kira perasaan Pak Ibu setelah menemukan solusi itu seperti apa? Saya cukup lega dan saya sudah kembali bersemangat untuk beraktivitas. Baik, luar biasa. Mungkin saya juga memang penasaran sekali dengan ini. Kira-kira setelah MPLS kita bisa bertemu kembali ya Pak. Siap Pak. 2 minggu setelah ini bisa, karena kegiatan MPLS mungkin 3-4 hari. Ya, bisa saya bisa mendengarkan cerita dari saya Pak juga Ibu. ingin untuk menceritakan tentang hasil. Luar biasa Pak Ibu. Oke, Terima baik. kasih. Selamat pagi. Pagi. Baik Pak. Oke. Permisi Pak. Oke, silakan. Baik Pak Egi, tadi sudah melaksanakan coaching. Menurut Pak, bagaimana perjalanan coaching tadi, lancar atau tidak? Baik, menurut saya memang luar biasa Pak, berjalan lancar. Jadi berjalan lancar ya. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai tadi menurut Pak sudah dicapai atau belum? Menurut saya kompetisi yang dicapai yang saya harapkan itu pada saat coaching tadi memang luar biasa itu tercapai. Artinya coaching saya bisa menemukan solusi apa yang dihadapi kegaduhan selama ini, ternyata dia bisa menemukan solusi sendiri. Oke, jadi kompetensinya kemudian indikatornya tercapai dengan adanya menemukan solusi. Ya, Pak ya? Iya. Baik Peggy, saya juga ada catat di sini, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan ke Pak Egi. Jadi memang saya melihat berjalan dengan lancar coaching tadi, kemudian kompetensi yang berkaitan dengan mendengarkan secara aktif itu memang saya lihat sudah nampak Pak memang mendengarkan secara aktif. Kemudian terkait dengan memberikan pertanyaan bobot, menurut saya yang saya catat di sini yang setelah mengamati itu memang pertanyaannya sudah berbobot, sudah mulai nampak, itu menurut saya Pak. Sehingga yang menjadi pertanyaan saya nanti ke depannya kompetensi apa yang ingin Pak kembangkan? Baik, ke depannya itu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin sesuai dengan alur cerita, ketiga-tiganya saya harus kembangkan.
Oke, baik. Jadi ketiga-tiganya berkaitan dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan membagikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan ini bisa tercapai, ya. Nah, harapan saya Pak itu harus tercapai. Itu komitmen diri. Oke, baik. Jadi menurut saya sampai di sini saja aktivitas kita pada hari ini. Saya Terima kasih, ucapkan Pak. terima kasih banyak Pak Iji. Selamat. Halo, selamat siang Bapak Jung. Selamat siang Pak Iji. Apa kabar? Kabarnya baik Pak. Kalau Pak sendiri bagaimana kabarnya? Saya kabar baik, apalagi hari ini kita bertemu di tempat rekreasi begini luar biasa di Maros. Benar sekali Pak. Di pohon-pohon ada suara binatang. Saya ada terima jadwal bahwa hari ini Pak akan melakukan coaching. Ya benar sekali Pak. Jadi saya rencanakan ini hari saya melaksanakan coaching. Dan Ibu Yufi pun saya sudah beritahu beliau akan menjadi coaching pada hari ini. Baik Pak, sebelum melakukan coaching saya sebagai speaker tentu saya menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama itu artinya seorang coach itu harus menyampaikan sesuai dengan alur cerita ya. Mungkin kira-kira kompetensi dalam alur cerita itu apa saja yang diketahui Pak sendiri? Yang saya ketahui itu berkaitan dengan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oh iya, ada 3 toh? Ya, Ya. siap 3. Kira-kira pada coaching kali ini dari ketiga kompetensi yang ada ini yang mau Pak kembangkan itu apakah semua ataukah yang lain selain itu yang pilih di antara 3 itu? Ya, jadi untuk coaching kali ini saya upayakan ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan Pak. Saya ingin laksanakan pada hari ini. Luar biasa ya, berarti sudah luar biasa. Baik, kira-kira indikator apa yang perlu dicapai pada coaching kali ini? Indikatornya saya ingin berusaha untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Artinya dia sendiri akan menemukan solusi yang dia hadapi terkait permasalahannya. Luar biasa ya Pak. Mungkin perbincangan kita ini mungkin kita mulai langsung dengan kegiatan coaching ya Pak. Oke, siap. Halo, Halo, Pak Ju. selamat pagi Bu Yufri. Pagi, Bu Yufri. Makasih, Pak. Silakan lanjut ke Pak Jul ya. Oh ya, Ya, baik, saya dengan Ibu Yufri. Bagaimana kabarnya Ibu Yufri? Baik, Pak. Pak Ju sendiri? Saya alhamdulillah baik juga. Seperti yang kita rencanakan, sekarang kita akan melaksanakan ya. Kalau boleh tahu apa ya yang ingin Ibu bincangkan dengan saya? Begini, Pak. Saya ada permasalahan sedikit, Pak. Tentang siswa saya yang sering datang terlambat. Setiap pagi dia sering datang terlambat, itu yang jadi masalah. Ada siswa yang sering datang terlambat. Menurut Ibu apa ya penyebabnya sehingga siswa itu kok sering datang terlambat? Mungkin dia sering bangun terlambat, malam mungkin makan roti atau bagaimana, mungkin akhirnya dia bangun terlambat. Lalu jarak dari rumah ke sekolah itu juga yang menyebabkan dia datang terlambat. Baik, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi siswa yang sering terlambat itu? Ya, yang selama ini saya lakukan ya, saya memanggil anak tersebut, menanyakan kenapa sampai ia datang terlambat. Kami sudah berkonsultasi, tapi dia tetap saja datang terlambat. Itu Pak. Oke. Kemudian apa ada upaya selain yang sudah Ibu lakukan tadi? Apakah ada upaya lain? Ada Pak, ada upaya yaitu saya membuat surat panggilan. Orang tuanya hadir, datang, dan kami berkomunikasi, berbincang-bincang tentang anak tersebut, Oke. tentang masalah anaknya. Tentunya
setiap kita kan pasti punya harapan terhadap murid-murid kita. Nah, kalau boleh saya tahu, apa harapan Ibu terhadap murid yang sering terlambat itu? Harapan saya semoga kedepannya ini kan bukan hanya di sekolah ini bukan hanya pengetahuan saja, tapi juga tentang tingkah laku untuk kedepannya. Besok lusa pasti dia punya masa depan. Dia anak ini harus disiplin. Dari surat panggilan itu orang tuanya hadir, kami berkomunikasi, ternyata anak itu sering bangun terlambat. Kemudian dari pembicaraan itu, apa upaya dari orang tua supaya anaknya ini tidak terlambat? Dari komunikasi kami itu saya juga mengharapkan dari orang tuanya membangunkan anaknya, lalu memberitahu juga mungkin anaknya mete di malam hari, kita tidak tahu, jadi membangunkan anaknya di pagi hari dengan tepat waktu supaya anaknya datang ke sekolah juga tepat waktu. Jadi mantap sekali yang sudah Ibu lakukan, dan kira-kira kedepannya ini apa lagi yang akan Ibu lakukan? Tadi Ibu sudah bercerita ada beberapa yang sudah Ibu lakukan sampai membuat panggilan untuk orang tuanya. Nah, langkah kedepannya kira-kira apa lagi supaya anak ini menjadi datangnya itu tepat waktu? Karena ini anak wali saya, siswa saya selalu memberikan motivasi kepada mereka, beri nasihat setiap hari jangan datang terlambat, jika tepat waktu mereka menyadari. Di sini berbicara tentang budaya positif, mereka harus menyadari itu, lalu juga selalu berkomunikasi dengan orang tuanya sehingga anak itu nanti semoga kedepannya tidak terlambat lagi. Baik, jadi nanti kedepannya nih harapan kita, harapan Ibu, harapan saya, anak-anak ini, anak yang tadi itu tidak datang terlambat lagi. Kira-kira kapan kita bisa berjumpa kembali supaya saya juga tahu, Ibu bisa menceritakan ke saya apa hasil dari usaha yang sudah Ibu lakukan tadi. Ya, kira-kira mungkin minggu depan. Oke, minggu depannya kita akan berjumpa kembali. Saya akan mendengarkan cerita dari Ibu. Saya juga penasaran, ingin tahu apakah ini ada anak tadi itu ada perubahan atau tidak atas usaha-usaha yang sudah dilakukan tadi. Amin, Gitu ya. semoga ya. Oke, baik. Jadi bincang-bincang kita hari ini sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Iya Pak, terima kasih juga Pak Ju. Oke. Baik, Pak Jul, luar biasa tadi ya. Oke, terima kasih Pak. Saya amati selama proses coaching tadi luar biasa. Pak Siap, Jul. siap. Kira-kira apa yang Pak Jul rasakan tadi selama proses berjalan coaching ini? Saya senang karena menurut saya coaching tadi berjalan dengan lancar. Lancar luar. Itu saya juga berharap seperti itu. Iya, iya. Apakah dalam proses coaching tadi dia sudah sesuai dengan harapan yang Pak ingin capai? Oh iya, jadi menurut saya sih Pak, harapan kompetensi yang ingin saya capai itu memang menurut saya sudah tercapai Pak. Baik, mungkin saya baca sedikit catatan saya tadi. Oke, siap. Pengamatan selama proses coaching tadi. Siap. Yang pertama itu Pak Jul memang betul sudah sesuai dengan alur kita ya. Yaitu Pak Jul menanyakan tujuannya itu ya. Iya. Kemudian identifikasi dia punya masalahnya, berencana aksi dan tanggung jawab yang dihadapi oleh coaching Oke. itu luar biasa betul Siap. Kemudian saya memberikan satu pertanyaan ya. Kira-kira setelah Pak Jul hari ini melakukan coaching, kira-kira apa yang Pak Jul lakukan ke depannya sehingga coaching ke depan itu dia akan berlanjut lebih baik, kompetensi berkaitan dengan coaching. Oke, jadi Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan ke depan itu adalah membuat pertanyaan berbobot. Karena menurut saya dengan pertanyaan berbobot itu kita bisa menggali solusi sehingga kuncinya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan. Jadi yang akan saya kembangkan ke depan
adalah berkaitan dengan kompetensi membuat pertanyaan berbobot, Pak. Buat pertanyaan berbobot ya. Mungkin tambahan sedikit bisa Pak, sedikit ya. Oke, siap. Bisa saya tawarkan kalau bisa juga perhatian penuh, jangan sampai kita tidak perhatian terhadap bicara, kita terperhatian penuh orang ekor mata itu juga Oke, Pak. berpengaruh Pak. Betul, Pak. Hanya saja kalau berhadapan dengan ibu saya juga Kaku ya. kaku. Hanya mendengarkan aktif ini memang Oke. habis hadir dengan penuh. Oke, luar Tapi biasa. kalau tatapan mata saya kadang Oke. tatap kadang tidak, Pak. Nah, itu canda ya. Oke, Pak. Tidak apa-apa. Jadi terima kasih Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Oke.